Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Fatul Munir, Hafiz Maulana Ilham Pratama, dan M. Hamdan Sukri akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan konsep-konsep kewajiban dan hak negara, hak warga negara, serta bentuk hukuman keduanya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reverse sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama tergantung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik dalam masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa penduduk Jepang yang relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpartai sambil menyambung dan tanpa henti sejak perjuangan bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi dan akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz Maulana. Persilahkan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Berdasarkan kesimpulan, konsep yang perlu diusung adalah menyimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. B. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sebuah negara mengharuskan warga mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan perolehan hak, walaupun pada kenyataan bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Machiavelli, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Dan akan dilanjutkan oleh saudara Hamdan Sukri. Dipersilahkan. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang
filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Tiga peristiwa penting di dunia barat. 1. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. 2. Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. 3. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis XVI. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham Pratama. Dipersilahkan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, suatu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan oktarasi yang dimainkan rezim order baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, kewenangan, uang, hukum, formasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosial natural anosmatik. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika Orde Baru berhasil dilengsarkan pada konflik di Indonesia, ternyata bukan hanya terjadi antara penduduk fanatik Orde Baru dengan penduduk reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat, beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. D. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar equal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa, berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak negara di pihak lain. Kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama
2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, 4. Pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Hak adalah kekuasaan yang menerima atau melakukan suatu semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan negara dengan negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak kemanusiaan dasar negara. 4. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika dari adanya perubahan-perubahan dalam rumus pasal-pasal Undang Negara 1945. 5. Jaminan dan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.